Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Ade Ferdiansa, guru produk kreatif dan kewirausahaan di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Pada video kali ini saya ingin berbagi praktik baik pada pelaksanaan pembelajaran yang telah saya lakukan bersama para siswa saya di dalam kelas pada materi perakitan produk dengan judul Beragam Cara Satu Tujuan. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi pada materi perakitan produk di SMK Negeri 2 Kabupaten Tangerang. Pada pembelajaran di era digital saat ini, tentu saja para siswa sudah mampu menguasainya. Namun, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dalam kegiatan pembelajaran di kelas, seringkali kita menghadapi karakteristik siswa yang sangat beragam. Mari kita saksikan tayangan berikut ini. Pada awal semester ganjil ini di kelas 12 TITL 1, saya melakukan pembelajaran menggunakan media PowerPoint dalam penyampaian materi pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Namun ternyata masih banyak peserta didik yang cuek dalam proses pembelajarannya. Bahkan pada sesi pengumpulan tugas individu melalui Google Classroom juga banyak yang tidak mengumpulkan. Dengan demikian, pastinya kondisi ini tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan. Setelah ditelusuri, ternyata penyebabnya adalah karena perbedaan kebutuhan belajar siswa dalam menyerap pembelajaran. Sehingga seorang guru seharusnya tidak memberikan perlakuan yang sama kepada semua peserta didik, karena mereka memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Maka dari itu, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan belajar siswa, karena setiap siswa memiliki karakteristik dan kebutuhan belajar yang berbeda, sehingga guru dapat memberikan perlakuan yang berbeda juga sesuai dengan kebutuhan belajarnya masing-masing. Tantangan saya dalam menyiapkan kegiatan pra-pembelajaran adalah 1. Manajemen waktu. Saya harus bisa mengatur waktu saya saat memberikan perlakuan kepada setiap kelompok sesuai gaya belajarnya masing-masing dengan waktu yang cukup sehingga bisa efektif. 2. Signal di kelas kurang stabil. Saya harus mengatur dan mensiasati saat terjadi kondisi signal yang kurang stabil saat kelompok siswa tertentu mengakses internet di dalam kelas. 3. Harus memetakan kebutuhan siswa sesuai dengan pembelajaran yang akan dilakukan. Maka dari itu, sebelum pengelompokan, saya meminta siswa untuk mengisi asesmen identifikasi gaya belajar siswa melalui Google Form. Kegiatan diawali dengan pemberian mindfulness dengan teknik stop supaya peserta didik dapat lebih fokus dan tenang dalam proses pembelajarannya. Kemudian, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terperinci agar siswa mengetahui alur kegiatan apa yang akan dilakukan sehingga siswa mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pada diferensiasi konten. Guru menyiapkan konten yang bervariasi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Seperti pada siswa dengan gaya belajar visual, diberikan perlakuan berupa pembelajaran menggunakan presentasi visual yang menunjukkan tahapan perakitan produk dalam bidang listrik. Untuk kelompok dengan gaya belajar audiotori, diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menyediakan materi berupa podcast tentang perakitan produk yang bisa mereka simak melalui YouTube. Dan untuk kelompok dengan gaya belajar kinestetik, diberikan perlakuan berupa pembelajaran dengan menggunakan alat peraga dan simulasi langsung di bengkel sekolah. Dilanjutkan dengan diferensiasi proses, di mana siswa dengan kelompok belajar visual diberikan tugas melibatkan penggunaan media visual seperti peta konsep, untuk merencanakan perakitan produk dan kemudian membuat presentasi visual atau video dari proses perakitan produk. Kemudian untuk kelompok belajar audiotori, difasilitasi diskusi kelompok dan sesi tanya jawab tentang bagaimana menerapkan perakitan produk. Kemudian untuk kelompok belajar kinestetik, mereka menggunakan metode pembelajaran berbasis praktik, yaitu dengan membuat siswa secara langsung terlibat dalam simulasi perakitan produk di bengkel.
Terakhir, diferensiasi produk. Untuk kelompok belajar visual diberikan perakitan dengan membuat presentasi visual atau video yang menjelaskan perakitan produk untuk sebuah produk listrik melalui media Canva atau apapun yang mereka minati. Sementara untuk kelompok belajar audiotori diberikan perlakuan dengan membuat podcast atau rekaman yang menjelaskan tahapan dalam perakitan produk. Dan terakhir untuk kelompok belajar kinestetik diberikan perlakuan dengan membuat produk melalui simulasi perakitan produk. Di akhir pembelajaran, guru memberikan kuis Kahoot sebagai penguatan untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi belajar mereka. Kegiatan pembelajaran terdiferensiasi ini memiliki dampak yang signifikan terhadap peserta didik, di mana pada kegiatan pembelajaran terdiferensiasi ini, peserta didik dilakukan treatment atau perlakuan sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing. Ada yang memiliki gaya belajar visual, audiotori, dan kinestetik. Mereka diberikan perlakuan yang berbeda, baik diferensiasi konten, proses maupun produk. Wah, tingkat partisipasi belajar maupun asesmen para siswa saya akhirnya naik dengan signifikan. Alhamdulillah. Setelah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi melalui kebutuhan belajar siswa pada materi perakitan produk, diperoleh tingkat partisipasi belajar siswa meningkat secara signifikan. Tidak ada siswa yang bodoh dan tidak ada siswa yang nakal. Yang ada adalah siswa yang belum berkembang karena cara pembelajarannya yang belum cocok antara guru dengan siswa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Iza Junda Abdurrahman dari 12 TITL 1. Kali ini saya akan menyampaikan umpan balik tentang pembelajaran hari ini, di mana saya itu hari ini sangat amat senang karena saya bisa praktek sesuai dengan yang saya inginkan dan juga metode belajar saya sesuai, yaitu kinestetik, dan itu sangat amat membantu saya dan menambah ilmu yang baru. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Muhammad Zikan Fakih dari kelas 12 TITL 1. Di sini saya merasa sangat senang karena metode pembelajaran kali ini sesuai dengan gaya belajar saya, yaitu visual. Dan di sini saya merasa sangat senang karena dapat ilmu pengetahuan saya. Terima kasih. Demikian video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk insan pendidikan dimanapun berada.